Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis dari Al-Munzir bin Jarir, dari Jarir radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu pagi ketika kami berada dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang serombongan orang tanpa sepatu dan berpakaian selembar kain yang diselimutkan ke badan. Mereka sambil menyandang pedang. Kebanyakan mereka, mungkin seluruhnya, berasal dari suku Mudar. Ketika melihat mereka, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terharu lantaran kemiskinan mereka. Beliau masuk ke rumahnya dan keluar lagi. Lalu disuruhnya Bilal azan dan iqomah. Setelah itu beliau sholat. Setelah sholat, beliau berpidato. Beliau membacakan firman Allah, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri." Al-Ayah, hingga akhir ayat. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Kemudian ayat yang terdapat dalam surat Al-Hasyr, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dalam kurung akhirat, dan bertakwalah kepada Allah." Mendengar khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, serta merta seorang laki-laki menyedekahkan dinar dan dirhamnya, pakaiannya, 1 sok gandum dan 1 sok kurma, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Meskipun hanya dengan setengah biji kurma." Maka datang pula seorang laki-laki Ansor membawa sekantong yang hampir tak tergenggam oleh tangannya, bahkan tidak terangkat. Demikianlah akhirnya orang-orang lain pun mengikuti pula memberikan sedekah mereka, sehingga kelihatan olehku sudah terkumpul 2 tumpuk makanan dan pakaian. Kelihatan olehku wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah bersinar bagaikan emas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini kami baca dari Mushaf Al-Quran dan terjemahannya, Mushaf At-Tamam edisi transliterasi, cetakan kedua, diterbitkan oleh PT 3 Sarangkai Solo. Hadis itu ada di surat Al-Hasyr halaman 549. Silahkan dicek dan dibaca-baca. Di sini kami sekedar mengingatkan untuk diri sendiri dan siapapun yang melihat video ini, janganlah ragu-ragu untuk berbuat baik dengan niat lillahi ta'ala. Pasti Allah akan berikan ganjarannya. Dan ada keuntungan lain ketika perbuatan baik kita itu menjadi inspirasi dari pihak lain, maka kita akan mendapatkan ganjarannya seperti yang berbuat baik itu, yang mencontoh kita tanpa mengurangi berbuat pahala kita sendiri. Dan di samping itu, berlawanan dengan itu, hendaklah kita takut untuk berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat zolim. Selain takut dosa yang akan menimpa diri kita sendiri, siapa tahu perbuatan itu dicontoh oleh orang lain. Maka kalau orang berbuat sesuatu yang tidak baik, yang buruk, yang jahat, zolim, karena mencontoh seseorang, maka orang yang menjadi contoh itu
akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang berbuat jahat, berbuat buruk tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri sendiri, keluarga, anak, cucu, dan kawan-kawan semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.